Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Afif Jovi dengan NIM 41520010010062. Kali ini saya akan menjawab Q&A pelajaran Deep Learning untuk menyelesaikan tugas besar satu oleh dosen pengampu eh, Bu Vina Yumi Eskom Mkom. Pertanyaan pertama, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Algoritma diprogram untuk menerima dan menganalisis data input yang kemudian dapat memprediksi nilai output. Yang kedua, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Kinerja machine learning pada umumnya masihlah sama, meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih, mengevaluasi hasil dari machine learning. Yang ketiga, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Machine learning adalah algoritma machine learning menggunakan data terlabel, contoh input di mana output diketahui sebagai contoh. Sebuah alat memiliki data point yang berlabel F pilot atau R runs. Algoritma supervised learning menerima sekumpulan input dengan output yang tepat. Unsupervised machine learning adalah kebalikan dari supervised learning. Pada metode machine learning ini, data yang diolah tidak memiliki label dan sistem tidak mengetahui jawaban atau output yang benar. Tujuan dari machine learning yang menggunakan metode ini adalah untuk mengeksplorasi data dan menemukan struktur di dalamnya. Mengeksplorasi data dan menemukan struktur di dalamnya, biasanya metode ini digunakan untuk transaksional. Soal yang nomor 4. Jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah tipe algoritma machine learning yang bisa membuat agent software atau mesin bekerja secara otomatis. Untuk menentukan perilaku ideal sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritmanya. Dalam algoritma reinforcement learning ini, ada beberapa istilah penting yang sering digunakan, yaitu agent, environment, reward, uh, states, policy, value function, model of the environment, model based methods, dan key value atau action value. Nomor 5. Apa definisi deep learning? Deep learning adalah sebuah bidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Teknik deep learning sangat populer di kalangan praktisi data dan menarik perhatian banyak pihak. Nomor 6. Apa perbedaan machine learning dan deep learning? Kalau machine learning itu merujuk pada sistem AI yang mampu belajar secara mandiri berdasarkan algoritma dan data historis, sedangkan sistem yang menjadi cerdas dari waktu ke waktu tanpa intervensi manusia adalah deep learning. Deep learning merupakan turunan machine learning yang bekerja berdasarkan dataset skala besar. Nomor 7. Jelaskan tentang konsep single perceptron. Single layer perceptron bisa dibilang merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan ini termasuk supervised learning, artinya metode pembelajaran yang dilakukan melalui contoh-contoh yang diketahui, input dan outputnya. Nomor 8. Sebutkan tahapan perceptron dan training role. Proses perceptron itu sendiri terdiri dari proses pelatihan yang terdiri dari prosesnya, yaitu memasukkan contoh huruf, citra-citra, ekstraksi feature, latihan, bobot akhir, dan proses mengenali huruf-huruf yang dimasukkan ke dalam sistem terdiri dari proses memasukkan gambar, dari tes huruf, pengolahan gambar, hitung jumlah bobot, dan hasil pendahuluan. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability?
Eh, Likelihood function ini adalah informasi yang diperoleh mengenai fungsi kepekatan peluang dari data sampel. Yang nomor 10, jelaskan mengenai univariate, univariate dan multivariate Gaussian. Univariate adalah analisis data secara serentak, di mana data yang diamati hanya memiliki satu variabel dependen, variabel tidak bebas, pada setiap objek yang diamati. Sedangkan analisis multivariate adalah analisis data secara serentak, di mana pada data tersebut terdapat lebih dari satu variabel, dan multivariat terdapat jumlah variabel dependen yang diamati. Nomor 11. Jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Ada tiga, yaitu yang pertama perangkat keras graphic processor, yaitu GPU, Field Programmable Logic Device, FPGA. Yang ketiga, Digital Signal Processor, DSP. Nah, selanjutnya, menurut Anda, tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Menurut saya, tools yang software yang mudah digunakan itu adalah Rapid Miner. Rapid Miner adalah platform data science. Ini adalah antarmuka yang luar biasa untuk membantu non-programmer tool machine learning ini berfungsi pada sistem operasi lintas platform yang biasanya digunakan perusahaan industri untuk pengujian data dan model dengan cepat dengan penggunaan yang benar. Nomor 13, sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Di sini dataset yang dapat digunakan yaitu dataset uh, sentimen analisis yang merupakan aplikasi populer neural NLP untuk membangun model analisis sentimen. Dataset ini sangat membantu. Dataset ini pada dasarnya berupa pemrosesan teks dengan membantu mesin learning dalam membangun model. Dan juga dataset Iris yang merupakan dataset multivariate yang diperkenalkan oleh ahli statistika dari biologi Inggris, Ronald Fisher, pada tahun 1936. Dataset bunga Iris ini sangat terkenal di dunia mesin learning yang digunakan untuk klarifikasi. Nomor 14. Apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan activation function? Ini adalah fungsi yang ditambahkan ke dalam jaringan saraf tiruan untuk membantu jaringan mempelajari pola kompleks dalam data. Ketika membandingkan dengan model berbasis neuron yang ada di otak kita, fungsi aktivasi akhirnya memutuskan apa yang ditambahkan ke neuron berikutnya. Itulah yang dilakukan fungsi aktivasi dalam ANN juga. Dibutuhkan sinyal output dari sel sebelumnya dan mengubah menjadi beberapa bentuk yang dapat diambil input ke sel berikutnya. Soal nomor 15, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Salah satu dari machine learning yang bertugas untuk melatih komputer agar bisa melakukan pekerjaan seperti manusia, seperti mendeteksi ucapan, mendeteksi gambar, dan membuat sebuah prediksi. Itulah fungsi objektif dari deep learning. Nomor 16, sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Nah, sebelum validasi model ini adalah mengukur kinerja model dengan menghitung segala bentuk tingkat kesalahan prediksi pada model. Tujuannya adalah dengan mengetahui kinerja model dapat membantu kita mengoptimal parameter pada model itu sendiri, sehingga model jauh lebih akurat. Selain itu, validasi dilakukan untuk mendapatkan feedback dari analisa yang dilakukan. Kita juga dapat memilih model dengan algoritma terbaik karena setiap algoritma memiliki karakteristik yang berbeda. Dan terpenting adalah kita dapat mengetahui seberapa baik kinerja model yang sebelum digunakan dalam sebuah produksi. Nomor 17. Apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya.
Ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, ini biasanya disebut dengan generalisasi. Hasil dari pelatihan tersebut bisa disebut dengan model. Nomor 18, apa yang dimaksud dengan stepwise gradient descent? Metode stepwise descent adalah metode gradien sederhana untuk pengoptimuman. Metode ini memiliki kekonvergenan yang lambat dalam menuju solusi optimum. Hal ini terjadi karena langkahnya berbentuk zigzag. Nomor 19, jelaskan mengenai lokas minima. Lokal minima disebut demikian karena fungsi kerugian minimum pada saat itu di wilayah lokal. Sedangkan minima global disebut demikian karena nilai fungsi kerugian minimum di sana secara global di seluruh domain fungsi kerugian. Soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien adalah turunan fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel input. Dikenal sebagai kebingungan fungsi dalam istilah matematika. Gradien biasanya mengukur perubahan semua bobot sehubungan dengan perubahan kesalahan. Sekian Q&A kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.